Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelatihan membuat video pembelajaran menggunakan Camtasia. Di sini kita memasuki pertemuan yang terakhir, pertemuan kelima. Kita akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara rendering video dan sekaligus nanti kita akan publish atau kita terbitkan di channel YouTube ya. Untuk rendering adalah proses terakhir ketika kita sudah editing video dan proses editingnya sudah selesai. Nah, rendering ini adalah untuk processing menjadikan file jadi ya. File jadinya itu jadi video yang sudah finishing ya. Nah, di sini kita sudah membuat videonya dan editingnya sudah selesai. Langkah selanjutnya untuk rendering kita bisa menggunakan tombol product and share ya. Kalau kita lihat di sini ada tanda panah, ini ada beberapa pilihan untuk share-nya ya. Jadi share-nya itu bisa kita produksi, share ke grup di Google Drive, langsung ke YouTube atau ke yang lain ya. Nah, sebenarnya di sini langsung ke YouTube juga bisa, tapi nanti ini ada proses untuk koneksinya dan memakan waktu lama ya. Nah, di sini kita akan klik yang bagian ininya aja ya, product and share-nya ini. Nah, setelah itu nanti akan muncul kotak production widget. Di sini kita bisa pilih untuk ininya ya, untuk pilihannya. Nah, pilihan output videonya ya. Nah, untuk output videonya yang bagian atas itu yang langsung online ya. Terus yang bagian bawah itu yang tipe dari videonya ya. Jadi mulai dari MP4 ya. MP4 ini yang ukurannya 480, ada yang 720 pixel, ada yang 1080 pixel dan seterusnya ya. Nah, di sini kita buatkan video ini jenis HD MP4 ya, dan nanti hasilnya juga bagus di sini. Dan biasanya saya menggunakan yaitu MP4 only dengan ukuran 720 pixel atau 1080 pixel. Jadi bisa kita gunakan di antara dua ini. Ya, sebagai contoh kita gunakan yang 720 pixel. Nah, kalau ingin menggunakan yang atasnya 1080 itu akan lebih baik ya hasil dari videonya. Dan tentunya juga untuk kapasitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang 720p ya. Kita klik yang ini contoh MP4 only up to 720 pixel. Kita klik di sini, terus kita next. Nah, terus di sini untuk nama projectnya ya. Nama projectnya apa nanti kita tuliskan di sini, sesuaikan dengan kontennya. Nah, di sini saya contohkan latihan 1. Setelah itu ini untuk penyimpanan folder filenya nanti bisa disesuaikan ya penyimpanannya di mana. Setelah itu di finish, nanti ada proses rendering seperti ini ya. Kita tunggu sampai dengan 100% ya. Nah, untuk lama rendering project ini biasanya tergantung dari durasi dan komponen-komponen yang ada di dalam track dalam Camtasia. Kayak ini. Nah, biasanya nanti akan menyetel ulang ya. Nah, ini hasilnya nanti yang bisa kita lihat. Contoh saya close, kita finish. Jadi ini sudah tersimpan di dalam komputer atau laptop kita ya. Dan ini yang saya sarankan kita masukkan ke laptop terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke publish atau kita terbitkan di channel YouTube ya. Oke, di sini
Untuk ini saya buka brosurnya ya, kayak ini. Nah, syarat untuk membuat channel YouTube, di sini kita harus memiliki email dari Gmail ya. Nah, namanya Gmail aplikasinya. Kalau sudah punya ya nanti bisa diklik sebelahnya ya di plus ini, terus kita tuliskan aja youtube.com ya. Dan nanti kita akan sama-sama ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah buat channel, saya akan mulai dari cara membuatnya ya. Nah, seperti ini. Jadi emailnya di sebelah dan YouTube-nya di sebelah ya. Setelah itu nanti di sini ada icon untuk emailnya ya. Nanti biasanya bisa dalam bentuk foto atau dalam bentuk abjad seperti ini. Nanti ini diklik, nanti di sini ada pilihannya yaitu buat channel atau yang lain ya. Kayak ini contohnya kita buat channel ya. Buat channel. Nah, di sini. Ini secara defaultnya membuat channel dengan nama akun sendiri ya. Jadi nanti di sini juga bisa kita rubah. Mungkin dengan nama yang lain ya, atau mungkin nama sekolahan atau mungkin punya nama tren sendiri ya. Ini saya contohkan sini. Ya, ini contohnya ya. Setelah itu kita buat channel ya. Nanti di sini juga bisa kita tambahkan untuk upload fotonya ya, itu akan lebih bagus ya. Dan setelah itu langsung masuk ke bagian ini ya, bagian dashboard dari channel YouTube-nya. Jadi secara otomatis langsung bisa masuk seperti ini. Oke, jadi nanti nama channelnya adalah Abdul Channel ya, dan di sini dan tentunya juga belum memiliki subscribe ya. Oke, itu ya mudah sekali ya untuk membuat channel YouTube ya. Terus nanti di sini ada, karena ini belum ada videonya, kita di sini untuk memulai awal untuk memasukkan video atau upload video. Nanti di menu beranda ini kita klik upload video. Kalau yang ininya juga sama, nanti masih kosong semua. Dan hal ini nanti bisa kita edit secara bertahap ya. Tapi di sini saya akan contohkan untuk pertama kali membuat video. Nah, di sini kita bisa upload video kita klik di sini. Nah, ini karena baru ya, kita lanjut aja. Terus untuk mengupload video bisa kita nanti video yang ada di dalam Explore itu bisa ditarik ke sini atau dengan mengklik tombol file ya. Ini contohnya saya buka tombol file. Ya tadi itu namanya latihan ya. Ya ini ya latihan 1, terus di open. Nah, nanti ada prosesnya di sini ya. Nah, untuk yang pertama kali ya, nanti menunya baru standar seperti ini ya. Yang kita perlu masukkan di sini, kita berikan nama judul videonya ya. Contohnya ini ya. Materi 1 ya, materi 1. Latihan. Itu terus di sini juga kita bisa menambahkan untuk deskripsinya ya. Jadi di sini maksimalnya sampai dengan
5.000 ya, 5.000. Dan untuk judul sampai dengan 100 karakter atau kalau yang deskripsi 5.000 karakter. Terus di sini untuk apa ini ya, gambar kecilnya ya atau thumbnailnya. Di sini kita bisa menggunakan apa ya, menggunakan ini menggunakan gambar lain ya. Oke, nanti ini karena emailnya baru ya, jadi harus verifikasi ya. Jadi bisa kita gunakan gambar yang lain atau mungkin gambar yang ada otomatis di sini. Biasanya ada 3 pilihan. Terus di sini ada playlistnya. Nah, playlistnya karena ini baru ini ya, baru buat ya. Jadi ini dibiarkan dulu, tidak apa-apa ya. Kalau nanti sudah ada beberapa video bisa kita terapkan untuk playlistnya. Terus di sini kita ini aja ya, kita sesuaikan untuk settingannya penontonnya. Contohnya video ini tidak dibuat untuk anak-anak, kita checklist yang bawah ya. Terus ini bisa kita tampilkan lebih banyak tampilannya. Nah, ini kita tambahkan tagnya ya, contohnya tagnya biasanya disesuaikan dengan ini ya, dengan judul atau deskripsi ya. Yang 1 ya, materi 1. Oke. Terus bahasanya yang digunakan bahasa apa ya? Contohnya bahasa Indonesia ya. Nah, terus ini tanggal perekamannya boleh diisikan ya, lokasinya juga boleh diisikan ya. Terus ini lisensinya ya, bisa standar, bisa CC ya. Kalau standar itu ya karena ini lisensi untuk hak cipta kita sendiri ya. Kalau yang CC nanti videonya bisa digunakan lagi oleh pengguna lainnya ya. Itu terus ini kategorinya nanti masuk ke mana kategorinya, disesuaikan aja. Contohnya pendidikan ya. Setelah itu berikutnya terus ini elemen videonya ya. Nah, elemen videonya itu biasanya nanti ada tampilan video terakhir, untuk saran juga bisa ya. Ini saya contohkan yang tengah ya. Nah, yang tengah kita coba tambahkan. Ini nanti tampilnya di video akhir ya. Nah, kalau playlist belum ada. Nah, contoh video aja ya. Video nanti yang terbaik untuk penonton ya. Atau nanti bisa ditentukan sendiri videonya yang mana ya. Setelah itu disimpan. Terus tahap berikutnya kita masuk ke visibilitas ya. Kita naik. Nah, ini ya hak ciptanya. Kita berikutnya lagi. Nah, terus nanti ini videonya mau dipublikasikan atau tidak ya. Kalau kaitannya dengan pembelajaran mungkin bisa pilih tidak publik atau publik ya. Kalau masuk di publik itu masuk secara umum, jadi nanti orang lain bisa nyari. Kalau tidak publik itu ya berarti yang punya linknya aja yang bisa mengakses ini ya. Jadi bisa kita gunakan salah satu dari tidak publik atau publik. Tapi nanti ke depan kalau ingin mengembangkan untuk mendapatkan income ya, income dari YouTube ya, nanti ini bisa kita gunakan yang publik ya. Supaya nanti ke depan kita bisa menghasilkan pendapatan dari YouTube dengan memenuhi syarat tertentu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan ini juga ada nilai tambahnya, kita bisa mengembangkan YouTube akun kita sendiri untuk mendapatkan income. Nah, ini saya contohkan tidak publik ya. Terus nanti di sini juga dapat linknya yang nanti bisa dibagikan ke siswa atau mungkin dimasukkan ke sistem yang lain di dalam sekolah ataupun dalam lembaga ya. Nah, ini kita bisa copy aja seperti ini, terus kita simpan. Nah, setelah itu nanti juga ada kotak terakhir, ini mau di-share atau tidak ya. Bisa ke WA, ke Facebook, Twitter, email dan lain-lain ya.
dan masih banyak lagi di sini. Oke, itu terus nanti di sini kita bisa lihat ya. Oh, oke, karena tadi mungkin tidak publish ya, jadi tidak muncul ya. Oke. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi cara menguploadnya dan sekaligus untuk publishnya ya. Nah, tadi tidak kelihatan di sini karena tidak di publik ya. Tapi bisa kita lihat dari hasil link yang kita copy tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya video yang sudah kita upload di sini ya. Kalau tadi publish, ya berarti nanti munculnya di bagian sini ya, di konten channel ini. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan terakhir ini. Ya, nanti ada penugasan kita infokan di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pelatihan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.